Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan kita hari ini. Hari yang baru dan bulan yang baru, tanggal 1 Desember tahun 2020. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang terbaik hari ini, di pagi ini untuk dengar firman Tuhan. Biarlah pekabaran firman Tuhan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Bapa, terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita untuk hari ini dengan judul Kristus bisa datang sebelum ini. Kristus bisa datang sebelum ini. Dan judul kita sepanjang bulan ini adalah permulaan kekekalan. Permulaan kekekalan. Ayat kita hari ini, Kisah Para Rasul 1 ayat 6. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Sekali lagi, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Kisah Para Rasul 1 ayat 6. Jikalau semua yang sudah bekerja bersatu dalam pekerjaan pada tahun 1844 menerima pekabaran malaikat yang ketiga dan menyiarkannya dalam kuasa Roh Kudus, maka Tuhan akan bekerja dengan hebat dalam usaha-usaha mereka. Terang yang besar akan dipancarkan ke bumi ini. Bertahun-tahun yang lalu penduduk bumi seharusnya sudah diamarkan. Pekerjaan penutupan sudah diselesaikan dan Kristus sudah datang untuk umatnya. Bukanlah kehendak Allah agar bangsa Israel selama 40 tahun di padang belantara. Ia rindu memimpin mereka langsung ke tanah Kanaan dan menempatkan mereka di sana sebagai umat yang kudus dan berbahagia. Akan tetapi mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Ibrani 3:19. Oleh karena kemurtadan, mereka binasa di padang gurun, dan yang lain dipelihara untuk memasuki tanah perjanjian. Demikian juga, bukanlah kehendak Allah menunda kedatangan Kristus itu begitu lama, dan umatnya harus tinggal di dunia yang penuh dosa dan duka cita ini. Tetapi ketidakpercayaanlah yang memisahkan mereka dari Allah. Sementara mereka menolak untuk melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada mereka, yang lain dibangkitkan untuk mengabarkan pekabaran itu. Karena kasihnya kepada dunia ini, Yesus menunda kedatangannya agar orang-orang yang berdosa mempunyai kesempatan mendengar amaran dan memperoleh perlindungan padanya sebelum murka Allah dicurahkan ke dunia ini. Sekarang, sebagaimana juga pada masa-masa sebelumnya, penyampaian kebenaran yang menegur dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan pada zaman itu akan menimbulkan perlawanan. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Yohanes 3 ayat 20. Sementara manusia melihat bahwa mereka tidak bisa mempertahankan kedudukannya oleh Alkitab, banyak yang berkeras untuk mempertahankannya dengan segala risiko. Dan dengan roh dengki mereka menyerang tabiat dan motif mereka yang mempertahankan kebenaran yang tidak populer itu. Kebijakan seperti itulah yang dilakukan sepanjang masa. Elia dinyatakan sebagai pengacau di Israel. Yeremia seorang pengkhianat. Rasul Paulus sebagai seorang yang mengotori bait suci. Sejak dulu sampai sekarang, mereka yang mau setia kepada kebenaran telah dipersalahkan sebagai penghasut bidat atau pemecah belah. Orang-orang yang terlalu ragu-ragu menerima perkataan pasti nubuatan akan menerima dengan mudah suatu tuduhan melawan mereka yang berani menegur dosa-dosa modern. Roh seperti ini akan semakin bertambah, dan Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa waktunya sudah dekat bila mana hukum-hukum negara akan bertentangan dengan hukum Allah, sehingga barang siapa yang akan menuruti semua petunjuk-petunjuk ilahi harus berani ditegur dan dihukum sebagai seorang pelaku kejahatan. Melihat keadaan di atas, apakah tugas juru kabar kebenaran? Apakah Allah memberikan terang kepada hamba-hambanya pada zaman atau generasi ini? Kalau begitu, mereka harus menyinarkannya ke dunia ini. Saudaraku, mengapa Tuhan berlambat-lambat untuk datang? Seharusnya Yesus bisa datang sekarang, atau bahkan Yesus bisa datang sebelum waktu sekarang ini. Yesus bisa datang sudah beberapa waktu yang lalu. Bahkan sejak 1844 juga bisa Yesus
sudah datang. Tetapi kenapa seperti ada penundaan? Jawabannya adalah bahwa Allah menginginkan agar waktu pencurahan kebinasaan, pencurahan murka Allah, atau waktu murka Allah dicurahkan, tidak ada atau tidak lebih banyak orang yang binasa, tetapi orang akan lebih banyak diselamatkan bagi kerajaan sorga. Artinya bahwa kenapa Yesus memperlambat kedatangannya? Dia sementara menunggu kesiapan anak-anaknya. Harus lebih banyak, bahkan semua orang di dunia ini yang ditebusnya bisa ada di dalam kerajaan sorga. Kita sudah pelajari di bulan yang lalu bahwa ada waktu di mana pintu kasihan akan ditutup. Artinya bahwa pada akhirnya ada yang selamat, ada yang tidak selamat. Tetapi jawaban kita hari ini, kenapa Yesus lambat untuk datang? Karena dia sementara menunggu banyak orang di dunia ini bertobat untuk siap bagi kedatangan Kristus yang kedua kali. Biarlah hari ini kita bersiap diri, kiranya Tuhan menolong kita, memberkati kita untuk tetap setia kepadanya. Saudaraku yang kekasih, kita akan berdoa di pagi ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pekabaran yang indah pagi ini. Biarlah dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau mengasihi kami, menginginkan kami semua ada dalam kerajaan sorga. Itulah sebabnya Tuhan, berkati perjalanan hidup kami selalu ada dalam tangan Tuhan. Berkati kami sepanjang hari ini dalam segala tugas dan tanggung jawab kami. Pelihara kami Tuhan dalam setiap rencana dan hidup kami. Hamba doakan khusus untuk usulan doa dari Ibu Adel Palege atas anaknya, yaitu Immanuel Junior, yang akan mengikuti KKN di kampung Tablanusu, Tablasupa besok nanti, atau pada bulan Desember ini nanti. Tuhan memberkati kiranya. Biarlah kasih Allah menyertai dan keinginan kerinduan daripada Ibu Adel Palege atas anak ini selalu di dalam lindungan dan kasih Tuhan saja. Hamba juga berdoa untuk pendengar renungan ini di mana saja berada. Tuhan pelihara, dan kerinduan kami adalah kasih-Mu selalu menyertai hidup kami, menuntun kami waktu demi waktu. Pelihara kami selalu dengan kasih dan cinta-Mu. Hamba doakan khusus untuk semua nama-nama yang sudah mengikuti. Hamba akan doakan setiap hari ke depan untuk 5 nama. Yang pertama adalah Ted Mokai. Lalu kemudian yang berikut Yakobus Watimuri, Kristoteles Ansanai, Martin Meigar, Marice Werinusa. Tuhan memberkati 5 nama khusus hari ini hamba doakan. Berkati dalam kehidupan mereka pribadi, lepas pribadi, suami istri, anak-anak, keluarga. Tuhan campur tangan dalam persoalan hidup yang mereka hadapi. Tuhan ada di sana dan turut campur tangan. Terima kasih untuk Ibu Esther Afasedanya yang mengusulkan semua nama-nama ini. Tuhan memberkati. Inilah doa kami ya Bapa. Ampunilah segala dosa dan kekurangan kami. Kami persembahkan hidup kami dan doa ini dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah renungan kita untuk hari ini. Sampai jumpa pada renungan kita besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.